Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi dalam pengantar ilmu hukum. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai asas-asas, di mana dalam sistem hukum kita mengenal berbagai asas-asas yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, di mana asas-asas itu sendiri merupakan fundamental dari aturan-aturan hukum. Yang pertama yaitu lex specialis derogat legi generalis, di mana aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Contohnya, pada kasus pencemaran nama baik, maka kita menggunakan Undang-Undang ITE. Yang kedua yaitu lex specialis derogat lex inferior, di mana aliran hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aliran hukum yang lebih rendah. Nah, hierarkinya terdapat pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya. Jadi, peraturan perundang-undangan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu lex posterior derogat legi prior, yaitu peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama, di mana di Indonesia sendiri dan negara lain pasti penegakan hukum yang menyesuaikan dengan masyarakat sangat berkembang. Maka dari itu butuh perubahan peraturan perundang-undangan. Contohnya sendiri dalam Indonesia adalah KUHP lama yang digantikan oleh KUH pidana baru. Yang keempat merupakan dalam hukum pidana kita mengenal yang dinamakan adalah asas legalitas, di mana perbuatan hukum akan dikenai hukuman pidana apabila perbuatan tersebut diatur jelas dalam perundang-undangan. Asas ini melindungi kebebasan individu dalam mengenal batasan yang jelas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari petinggi-petinggi negara. Yang kelima adalah equality before the law, menjamin semua orang memiliki perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum harus sama diakses dengan orang-orang yang berbeda. Yang keenam yaitu asas in dubio pro reo, yang dikatakan bahwa jika ada keraguan, maka hal itu harus dilakukan dengan putusan yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam asas ini bermaksud untuk kita bisa membebaskan 100 penjahat, yang penting nggak menjadikan satu orang sebagai penjahat narapidana. Yang ketujuh yaitu asas teritorial, di mana hukum pidana di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Dan yang kedelapan adalah asas pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Yang selanjutnya yaitu asas keseimbangan, di mana menjaga antara hak dan kewajiban antara pihak dalam perjanjian untuk menghindari ketidakadilan, di mana perjanjian sah apabila terdapat kesepakatan para pihak mengenai hal pokok perjanjian. Yang selanjutnya yaitu asas iktikat baik, di mana para pihak harus bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan hak dalam hubungan hukum. Yang selanjutnya yaitu asas kepastian hukum, di mana hukum harus halal, jelas, pasti dan dapat diprediksi sehingga memberi rasa aman bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana pembentukan perundang-undangan harus transparan dan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Yang ke-14 yaitu asas hukum acara perdata, yaitu curia novit jus, di mana dalam mengetahui hukumnya berakibat beberapa hal. Tidak boleh menolak perkara dan memutus sesuai prinsip nilai dan keadilan. Yang ke-14 yaitu asas hukum acara perdata yang kita ketahui ada salah satunya yaitu curia novit jus, di mana
Hakim mengetahui hukumnya berakibat terhadap beberapa hal, yaitu tidak boleh menolak perkara dan memutus perkara itu sesuai dengan nilai-nilai dan keadilan dan juga prinsip-prinsip dalam keadilan. Dan asas ini berdampak pada sejauh mana kewajiban para pihak dalam mengajukan gugatan. Nah, pihak yang mengajukan gugatan yang wajib mereka cantumkan adalah prioritasnya, di mana dia menceritakan secara lengkap kronologi terhadap kejadian tersebut. Dan asas yang ke-15 atau asas yang terakhir adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, di mana peradilan harus membuat administrasi dan pengelolaan perkara sesuai dengan persidangan yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya saya akan membahas ke materi berikutnya, yaitu beberapa kaidah-kaidah. Kaidah yang pertama yang saya akan menjelaskan adalah kaidah kesopanan, di mana peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup sebuah golongan manusia yang peraturannya itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan, di mana peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Peraturan ini berupa bisikan suara batin yang diakui sebagai pedoman dalam bersikap. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kaidah hukum, di mana peraturan yang timbul dan dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan perlakuannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan yang dilakukan oleh negara atau penegak hukum. Jadi, ketiga kaidah ini saling berkaitan, di mana norma hukum paling istimewa di antara semuanya karena punya sanksi yang tegas. Kesusilaan di setiap masyarakat berbeda dengan kesusilaan di masyarakat yang lain. Contohnya seperti cara berpakaian di masyarakat kita mungkin tidak etis dengan cara berpakaian yang dilakukan oleh masyarakat lain. Sama pula dengan kaidah kesopanan, di mana setiap masyarakat dengan masyarakat lain itu beda mengenai kaidah kesopanan mereka. Seperti adab kita kepada orang tua seperti ini, belum tentu adab di masyarakat lain terhadap orang tua merupakan adab yang sama. Dan hukum yang paling istimewa di sini karena hukum mengikat ke semua orang dan ke siapapun orang itu. Tidak melihat dari masyarakat mana, tidak melihat dari latar belakang yang seperti apa. Maka dari itu hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding semua kaidah yang telah saya jelaskan. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah beberapa aliran. Yang pertama yaitu aliran hukum alam, di mana menurut teori hukum alam, hukum itu dapat kita pandang dari dua aspek, yaitu hukum bersifat universal, di mana sifat ini berlaku bagi tiga orang. Menurut teori hukum alam, hukum itu dapat kita pandang dari dua aspek, yaitu hukum bersifat universal, di mana dalam sifat ini berlaku bagi ini, dan hukum dalam keberlakuannya. Bersikap universal, apa sih universal di sini? Yaitu merujuk kepada konsep hukum yang umum, yang dapat diterima dalam tiga konsep. Nah, hukum itu adalah moral, bahwa hukum ini hadir di negara dan tunduk pada moral. Jadi hukum berasal dari akal budi manusia. Jadi di mana ada manusia dan mereka membentuk akal budi, maka disitulah aliran hukum alam ini menganggap bahwa hukum berasal dari situ. Tujuan hukum dalam konteks hukum alam adalah harus mengandung nilai-nilai moral sebagai syarat mutlak membawa masyarakat menuju kepada kebaikan.
Jadi, hukum alam di sini yaitu hukum yang berasal dari alam itu sendiri, dari manusia itu sendiri. Maka dari itu, hukum harus sesuai dengan seperti apa sih masyarakat pada saat itu, seperti apa sih masyarakat di zaman sekarang, seperti itu. Selanjutnya, menurut Thomas Aquinas, bahwasanya hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu Tuhan dan juga manusia, di mana dengan Tuhan itu ada yang namanya abadi, dan abadi itu ada dua, yaitu hukum ilahi dan juga hukum natural. Yang kedua yaitu manusia, yaitu hukum positif diberlakukannya manusia. Lalu, bagaimana daya ikatnya hukum positif? Nah, hukum positif ini sangat bergantung kepada keberlakuan hukum Tuhan atau hukum abadi itu tadi. Dalam keterikatannya dengan hukum abadi ini, jadi hukum manusia harus terikat dengan hukum Tuhan karena akal budi manusia itu lemah. Menurut Thomas Aquinas seperti itu. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah positivisme hukum. Menurut John Austin, hukum itu perintah dari penguasa. Selain itu, hukum itu logis tetap dan juga tertutup, di mana hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum Tuhan dan juga hukum manusia. Dan pada hukum manusia itu terdapat hukum positif dan hukum negatif. Hukum itu berasal dari perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, hukum dan masyarakat itu sesuatu yang berbeda. Lalu perkembangannya menurut pendapat G. Jelinek adalah hukum itu sebagai norma untuk perilaku dari luar seseorang terhadap orang lain. Jadi, hukum itu sebagai norma yang berkekuatan mengikatnya dijamin oleh kekuasaan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan pada materi pengantar ilmu hukum. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas konsensualisme.